Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah. Usia saya 25 tahun. Alamat saya di Jalan Dewi Sartika. Oh, oh, Eh, saya Iya. ingin mengkonsultasi masalah saya, Ibu. oh iya. Oh iya. Begini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arini Humaira. Saya seorang konselor. Nah, di sini kakak mau konseling? Iya, saya ingin mengkonseling tentang masalah pribadi saya. Saya bingung mau konseling kemana, jadi saya mau konseling ke Ibu. Oke. Sebelumnya yaitu saya di sini akan menjelaskan konseling itu apa, yaitu Iya. konseling adalah pemberian bantuan masalah kepada konseling atau klien untuk membantu masalahnya. Bang. Hmm, eh, Masalah saya di sini itu tentang masalah pernikahan saya. Di sini saya sudah mau menuju ke jenjang pernikahan, di mana saya merasa banyak sekali cobaan, mulai dari tekanan dari keluarga, cobaan-cobaan dari eh, tetangga, teman-teman, terus dari pihak laki-laki juga. Jadi saya kayak merasa tertekan, di mana saya merasa seharusnya pernikahan itu untuk kebahagiaan, tapi kenapa saya di sini merasa kayak kok begini begitu, tidak kayak orang-orang begitu. Jadi kayak eh, kayak kenapa berbeda, kayak Iya. kenapa hanya saya mengalami begini begitu, kenapa, atau memang ini cobaannya berbeda-beda, atau saya bingung bagaimana harus menanggapi ini begitu. Hmm. Iya. Ada lagi mau dicerita? Dia dimana kalau tekanan dari keluarga itu, dimana saya itu kayak mau cuci piring, Iya. kayak mau cuci piring, bunyi saja sedikit itu kayak orang itu, pihak ayah saya bilang, apa kamu ini biar mau cuci piring bunyi-bunyi begitu, kalau sama menikah ini pokoknya setiap ada salah begitu kayak dibilang-bilang kayak kok sudah menikah begini, kayak tidak boleh salah itu, masalahnya itu hanya salah sedikit begitu. Jadi saya pikir padahal kemarin-kemarin sebelum saya mau menikah tidak seperti itu begitu. Kemudian kalau dari tetangga, nah tetangga itu banyak mencibir, bagaimana orang kayak menggosipkan Iya. calon saya begitu. Jadi orang bilang kayak calon saya begini, itu kayak beban lagi begitu. Kenapa kamu kayak mau urus urusanku begitu, ini acaraku, ini pernikahanku, kalian seharusnya tidak usah begitu urus. Setelah itu di pihak teman-teman, dimana saya sudah curhat ke orang, seharusnya saya sudah cerita semua, seharusnya kamu mendukung, maksudnya kasih saya jalan keluar, tapi dorang juga kayak mau kasih beban begitu, dan sebenarnya saya ini mau menikah, terus kamu bakal kasih beban begitu, saya kayak tambah pusing, tambah sakit kepalaku. Jadi saya harus bagaimana, saya tidak mau, tidak ada sama sekali yang bakal kasih jalan untuk kayak kasih baik begitu. Terus kalau bagian laki-lakinya, Iya. laki-lakinya juga kayak ini kan kita sudah mau menikah, Iya. tapi kenapa kayak masih marahan apa begitu, Iya. padahal kita ini sudah mau ke jenjang yang Iya. serius, tapi Serius. kenapa kayak belum sama-sama kita sudah Iya. berkelahi atau Hilang marah, berbeda arah. Jadi saya pikir bagaimana nanti kalau kita satu rumah begitu. Iya. Bikin saja kita sudah masalah banyak, apa tidak bisa diantisipasi, padahal dalam kalau sudah menikah itu justru lebih banyak lagi masalahnya nanti, takutnya ujung-ujungnya kita cerai gitu ya. Maksudnya saya bingung juga, pusing saya. Jadi gimana ya? Begini, sebelumnya kak ada bicarakan sama pasangannya kah? Terbuka dengan pasangannya? Saya
sudah terbuka, cuman bagian laki-lakinya itu kayak gimana ya, ih sosok pusing juga. Dia kayak biasa dia kalau marah-marah, dia kalau marah itu biasa sampai berminggu-minggu. Jadi seakan-akan saya itu minta maaf, kayak masa ini kita ini masih pacaran, masa kok marahnya sampai berminggu-minggu begitu. Sampai-sampai saya menurunkan harga diriku sedikit untuk kamu, padahal aku laki-laki. Cuman bagaimana, dia selama kita pacaran dia masih belum ada perubahan. Itu bagaimana deh. Kalau sudah dibicarakan sama keluarga dari ayahnya, dari pasangannya, ayahnya mungkin, Ayahnya, ibunya mungkin. kalau keluarganya laki-laki Iya. ini, dia pernah bilang ke saya, memang ini laki-laki ini dia orangnya begitu. Jadi bilang juga kalau Balarang orangnya kan keras, Iya. kalau Balarang dia tidak dengar juga, misalkan biar orang tuanya dia tidak dengar. Jadi kalau saya mau kasih tahu, saya orang kandung keluarga dekatnya saja, Iya. orang tua kandungnya saja mau kasih tahu dia tidak dengar, apalagi saya. Iya. Jadi kayak gimana sudah. Iya. Kalau dari keluarganya, maksudnya keluarga kakak sendiri, maksudnya tidak ada yang menyarankan untuk berhenti di satu hubungan yang toksik sebelum pernikahan berlanjut? Belum ada, cuman itu lagi, kita ini sudah lamaran, sudah diikat, keluarga sudah ketemu, mungkin berpikir lagi kalau kita berhenti kan malu. Iya. Cuman memang lebih baik berhenti, cuman Iya. kan malu tuh tetangga, terus orang tua malu, keluarga malu. Cuman kalau untuk kebaikan memang seharusnya begitu sih. Iya, kalau menurut kebaikannya seperti itu. Tapi cobalah dipertemukan sama dua keluarga besar gitu, cerita tentang masalahnya, terus apa jalan keluarnya. Kalau menurut saya sih, ini hubungan toksik ini harus dimusnahkan, karena akan berdampak nanti kepada rumah tangganya nanti. Kalau misalkan kakak berumah tangga itu dua-duanya tidak saling mencintai, akan berpisah juga begitu. Lebih baik dibicarakan dari sekarang, sebelum ke jenjang pernikahan, karena sebuah pernikahan itu tidak dibentuk untuk tidak saling mencintai. Tidak dibentuk untuk saling mencintai, tetapi ada dua rasa di situ yang kita ini berkomitmen bukan hanya sekali begitu, sampai seumur hidup kita gitu. Iya, berarti saya ini harus mencoba. Iya, mencoba untuk berkomunikasikan sama keluarga besar dari pasangan tersebut dengan keluarga kakak sendiri. Nah, saran saya, kalau misalkan kita ini seorang wanita ya, kita dipilih bukan untuk memilih. Kita yang memilih, tapi mereka itu tidak kayak bagaimana ya, kayak kita harus diatur, tidak gitu. Kita yang mengatur kalau perempuan gitu. Terus kalau menurut saya ya, kita ini harus mencintai diri sendiri, harus memikirkan juga kapan kita kesehatan mental kita, kapan juga kita ini kayak kita itu punya hak sendiri, hak untuk wanita, untuk kita bebas untuk memilih orang yang mencintai kita. Nah, kalau dari saya, mudah-mudahan maksudnya saran dari saya ini mungkin dapat untuk kita sampaikan kepada dua belah pihak keluarganya. Nah, kalau menurut saya sekali lagi saya ini mau menyarankan, kalau maksudnya berusaha untuk dekat sama keluarga dari pasangannya, karena kita ini kalau mau
dapat masalah nanti di rumah tangganya, merusak rumah tangganya ke depan itu sama kita cerita sama keluarga dari pasangannya, bukan keluarga dari kita kan. Nah, saran saya sih kalau maksudnya pasangannya sudah bosan, toh boleh dibicarakan lagi apa yang jadi masalah begitu, apa yang selama ini dia pendam, apa yang selama ini untuk dia apa yang dia tidak suka dari kakak ini, sehingga dia sikapnya dingin, cuek sama kita, mungkin tidak peduli ya, terus dibicarakan tentang kayak ditalk begitu berdua untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, sekiranya itu saja dari saya. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak ada Kak, terima Oke. kasih. Saya akan mencoba yang terbaik lagi, mencoba untuk berbicara lagi dengan Ya. pasangan saya. Saya akan mengambil saran dari Kakak. Terima kasih sebelumnya untuk sarannya. Ya. Baik, Ya. terima kasih Kak. Oke.